balik lagi sama aku, Zahrani Salsabila. Buat kalian yang baru mampir ke channel aku, welcome to my channel. Hari ini aku bakal sharing ke kalian beberapa kesalahan dalam pemakaian sunscreen. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, pastiin buat kalian like, comment, dan subscribe. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Semoga kalian suka. Enjoy! Kesalahan yang pertama adalah pakai terlalu sedikit sunscreen. Idealnya pakai sunscreen itu 2 ruas jari. Jangan karena kalian sayang sama produknya, nanti kalau misalnya dipakainya banyak, jadi cepet habis dong sunscreennya. Kalian malah jadi pakainya sedikit. Nanti hasil dari si sunscreennya juga jadi kurang maksimal. Atau mungkin buat kalian nih yang baru-baru pakai sunscreen ngerasa kalau 2 ruas jari ini tuh terlalu berat nih di muka kalian. Nah, saran aku yang pertama, cari sunscreen yang ringan, yang nyaman di muka kalian, dan yang pastinya juga yang pas di kantong kalian. Yang kedua, jangan mentang-mentang pakai 2 ruas jari sunscreen itu tuh berat di muka kalian jadi nggak pakai sunscreen gitu aja. Kalau emang ngerasa 2 ruas jari ini tuh terlalu berat di muka kalian, ya udah nggak apa-apa, aplikasiin aja sunscreennya sebanyak yang kalian mau meskipun itu nggak 2 ruas jari. At least lebih baik daripada nggak pakai sunscreen sama sekali. Tapi sambil dibiasain juga pakai sunscreen 2 ruas jari biar hasilnya juga maksimal. Kesalahan yang kedua adalah pakai sunscreen pas cuaca lagi panas aja dan pas lagi di luar ruangan aja. Kalau misalnya kalian beranggapan dengan kalian berada di dalam ruangan itu kalian bisa terhindar dan terlindungi dari sinar UV, itu kalian salah. Karena meskipun sinar UVB itu nggak bisa menembus ruangan melalui celah pintu ataupun jendela, tapi sinar UVA masih bisa. Jadi meskipun kalian nggak terdampak nih sama sinar UVB, tapi kalian masih berkesempatan terdampak sama sinar UVA. Tapi kan misal aku tuh ada di ruangan yang nggak ada akses ke sinar matahari gitu loh, jadi harusnya aman-aman aja nggak sih nggak pakai sunscreen? Nah sebenarnya ini bebas, balik lagi ke kalian, tapi kalau aku jadi kalian, aku lebih baik cari aman, pakai aja sunscreen, meskipun itu ada di ruangan yang nggak ada akses ke sinar mataharinya. FYI, ada 3 jenis radiasi yang dipancarkan oleh matahari. Ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, untuk UVC ini nggak sampai ke bumi karena diserap oleh lapisan ozon di atmosfer. Jadi otomatis nggak akan juga menjangkau ke permukaan kulit kita. Nah, tapi untuk UVA dan UVB ini bisa menjangkau kulit kita, seperti yang udah aku singgung sebelumnya. Nah, UVA ini memiliki gelombang yang lebih panjang dari UVB dan juga dapat menembus lapisan kulit terdalam kita, yaitu dermis. Jadi, dampak yang ditimbulkan dari si UVA ini juga bisa lebih parah daripada dampak yang ditimbulkan oleh UVB. Dimana salah satu dampak dari paparan sinar UVA ini adalah kulit kita menjadi kendur dan terjadinya penuaan dini. Sedangkan untuk UVB sendiri hanya mampu menembus lapisan terluar kulit kita aja, yaitu epidermis, dan hanya sebagian kecil yang dapat menembus lapisan dermis. Beberapa dampak dari paparan sinar UVB ini adalah sunburn atau kulit terbakar, iritasi, dan bahkan hiperpigmentasi. Selain itu, sinar UV ini juga bisa menembus awan maupun hujan. Dan faktanya, meskipun matahari itu lagi gak kelihatan, tapi 80% sinar UV-nya itu masih bisa kena ke kulit kita. Jadi, sangat disarankan buat pakai sunscreen gak cuma pas cuaca lagi panas aja. Kalau aku pribadi, selama itu belum malam, aku bakal pakai sunscreen. Kesalahan yang ketiga adalah gak reapply sunscreen. Yaps, kalian pakai sunscreen jam 7 pagi aja misal dan gak pakai sunscreen lagi sampai sore. Jadi 1 kali pemakaian sunscreen tuh buat seharian full. Guys, kekuatan sunscreen itu memudar seiring berjalannya waktu. Hal ini bisa disebabkan karena terkena air atau keringat kita. Menurut penelitian, reapply sunscreen tuh setiap 2 jam sekali dan harus digunakan meskipun cuaca lagi mendung. Untuk reapply sunscreen ini, aku juga masih di tahap mengusahakan untuk konsisten karena aku pribadi kadang suka lupa ataupun males buat reapply sunscreen. Tapi ayo guys, kita bareng-bareng buat konsisten untuk reapply sunscreen biar hasil yang kita dapat juga maksimal. Next, kesalahan yang keempat adalah nggak pakai sunscreen karena moisturizer udah ada SPF-nya. Kan biasanya ada tuh moisturizer yang ada tulisannya kayak dengan SPF 15 atau dengan SPF 30. Nah, kenapa sih kita harus tetap pakai sunscreen meskipun di moisturizer kita udah ada SPF-nya? Hal ini karena SPF yang ada di moisturizer gak akan memberikan dampak yang sama dengan sunscreen. Karena dari awal kan moisturizer tuh manfaatnya untuk melembabkan kulit, bukan untuk melindungi kulit dari sinar UV, karena itu tugasnya si sunscreen. Jadi better pakai sunscreen aja meskipun moisturizer kalian tuh udah ada SPF-nya, biar memaksimalkan juga perlindungan kulit kita dari sinar UV.
Oke, kalau gitu disatuin aja deh si moisturizer sama si sunscreennya biar hasilnya juga lebih nampol. Nah, ini juga jangan karena bisa membuat perlindungan sunscreen terhadap sinar UV itu malah jadi kurang efektif dan kurang optimal. Selain itu juga bisa menimbulkan efek samping kayak iritasi, jadi wajib diperhatiin urutan pemakaiannya. Aplikasiin dulu moisturizernya, terus tunggu sampai meresap baru diaplikasiin sunscreennya. Kesalahan yang kelima adalah memakai sunscreen dengan SPF yang terlalu kecil. Dari sumber yang aku baca bahwa sunscreen dengan SPF 15 itu bukan merupakan SPF yang direkomendasikan. Penggunaan sunscreen untuk daerah tropis sendiri dibutuhkan SPF yang lebih dari 15, yaitu 30 ataupun 50. Untuk SPF 15 sendiri dapat memberikan perlindungan dari sinar UV itu sebanyak 93%. Untuk SPF 30 itu memberikan perlindungan sebanyak 97% dan untuk SPF 50 itu memberikan perlindungan sebanyak 98% dari sinar UV. Tapi gak ada jaminan kalau SPF yang lebih dari 50 itu dapat melindungi kulit kita 100% dari sinar UV. Karena SPF gak bisa melindungi kulit kita 100% dari sinar UVB. Nah, untuk manfaat dari SPF ini adalah dapat melindungi kulit kita dari sinar UVB. Terus untuk UVA-nya gimana dong? Nah, pasti kalian udah nggak asing dong sama yang namanya PA atau PA+++ atau PA++ yang biasanya suka tertera di kemasan sunscreen. Jadi, manfaat dari PA atau Protection Grade of UVA ini adalah memberikan perlindungan kulit kita dari sinar UVA. Tadi kalau SPF kan tingkatan perlindungannya ditandai sama angka. Nah, kalau PA ini tingkatan perlindungannya ditandai sama plus. Dimulai dari PA+, yang plusnya 1 itu yang paling rendah, sampai PA++++ yang plusnya 4 itu yang paling kuat. Menurut sumber yang aku baca, untuk kita yang ada di negara tropis ini, sunscreen dengan PA++ sampai PA+++ itu udah cukup untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA. Kesalahan yang keenam adalah mengaplikasikan sunscreen secara tidak merata. Mungkin mayoritas dari kalian masih asal aplikasiin sunscreen, yang penting pakai aja tanpa mastiin sunscreen itu udah rata atau belum di kulit kalian. Nah, kalau kayak gini nanti hasil dari si pemakaian sunscreennya juga jadi kurang maksimal gak sih? Dan kalau gak rata kan berarti mungkin ada beberapa bagian kulit kita yang belum terkena sunscreen, jadi kulit kita bisa terpapar sinar UV. Jadi ini harus dihindari ya guys, pastiin kalian pakai sunscreennya secara merata. Oke, segitu aja buat video kali ini. Menurut kalian, kesalahan apa lagi ya yang biasanya sering ditemui dalam pemakaian sunscreen? By the way, makasih udah nonton sampai akhir. Semoga membantu ya. See you di video selanjutnya. Bye-bye!